Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira amma ba'du. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada kita semua sebagai umat akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mensyutir sekelumit firman Allah yang ada kaitannya dengan tema yang saya akan berikan, yakni memperingati atau menyambut kelahiran paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini, tahun ini kita berada di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal. 14 abad yang lalu, sekitar 1452 tahun yang lalu, paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Karena menurut sejarah beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah, dan bertepatan dengan 21 April 571 Masehi. Kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun penanggalan itu berbeda-beda, tetapi menurut kaul yang masyhur seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Maulid, yang menurut perhitungan hari ini adalah tanggal sekitar kurang dari hari ini adalah tanggal 8 atau 9 bulan Maulid. Untuk itu kita memperingati Maulid paduka baginda Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara. Ada yang melaksanakan dengan puasa. Jadi puasa mengingat Nabi, apalagi sekarang hari Senin, boleh. Tidak ada yang melarang. Atau memperingatinya dengan bersolawat, membaca maulid al-barjanji, maulid ad-dibai, maulid simtuduror al-habsi, maulid syariful anam, dan maulid-maulid lainnya boleh. Tidak ada yang melarang. Tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang melarang. Jadi hukumnya apa? Bisa dikatakan mubah, bisa dikatakan sunnah. Mubah, tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Sunnah, dikatakan sunnah, ini perbuatan baik. Walaupun tidak dianjurkan, karena di situ mengandung kebaikan-kebaikan. Apabila dibaca ke situ riwayat kisah Maulid Nabi, kemudian bermanfaat bagi umat sehingga mencintai paduka baginda Rasul, menggali ilmu perjuangan baginda Rasul, mengkorek karakteristik paduka baginda Rasul, maka ini jatuhnya kepada sunnah. Jadi tidak boleh dikatakan ini bid'ah dalalah.
semua bid'ah katanya. Memang dalam ibadah yang dibuat-buat itu bid'ah. Kalau ini namanya bukan ibadah sebetulnya. Tergantung niat. Dikatakan ibadah, cuma bukan ibadah di sini, bukan dikhususkan, bukan tentukan. Dikatakan ibadah ini ibadah tidak ditentukan. Ibadah sebetulnya, bukan dikatakan tidak ibadah. Tidak ditentukan waktunya kapan, bagaimana caranya, apapun caranya bagaimana, tidak ditentukan. Ini ibadah ghair mahdoh, ya. Jadi memperingati Maulid ini ibadah ghair mahdoh bisa dikatakan. Berbeda dengan ibadah yang sudah ditentukan waktunya seperti sholat. Sudah ditentukan waktunya, sholat subuh jam sekian, sholat zuhur jam sekian, sholat asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, sudah ditentukan. Bukan waktunya saja, rukun-rukunnya, bacaan-bacaannya, gerak-geraknya, caranya sudah ditentukan. Itu ibadah mahdoh. Nah itu. Tetapi kalau semisal memperingati Maulid Nabi, ini ibadah, ya. Boleh dikatakan mubah, boleh dikatakan sunnah. Kalau sudah jatuh kepada ibadah berarti sunnah. Cuma jangan di situ sholat Maulid Nabi, nggak ada. Memang nggak diperintahkan. Tapi kalau membaca Maulid Nabi walaupun tidak diperintahkan, hakikatnya itu kita diperintahkan secara tidak langsung. Kenapa? Al-Quran harus kita gali, harus kita pelajari. Kalau kita tak mau memperingati Maulid Nabi, bisa jadi kita tidak tahu. Pada Al-Quran menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh berada di dalam Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Laqad kana, lam di dalam yakin, qad sungguh, kana lakum bagi kalian semua, fi Rasulillahi dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah ini menggali suri teladan yang baik ini, kalau tidak dijabarkan oleh para ulama yang berkompeten, yang punya ilmu yang banyak, maka tidak tahu. Makanya para ulama mengarang, menyusun, bukan mengarang, bukan akal-akalan, menyusun menurut riwayat-riwayat yang sahih, kaul yang masyhur, disusunlah kitab-kitab, buku-buku tentang sejarah paduka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita jangan demam. Nggak ada di zaman Rasul nih Maulid ini, nggak ada di zaman sahabat. Mungkin pada waktu itu, apalagi di zaman Rasul. Di zaman Rasul apa yang memperingati beliau ada. Dan enggak kepikiran, enggak sempat mikirin apa harus memperingati Maulid Nabi. Ulang tahun paduka baginda Rasul di zaman itu. Coba bayangkan, zaman sudah lalu sekitar 1450 tahun yang lalu. Mungkin tak ada istilah inspirasi. Begitu di zaman sahabat belum ada inspirasi. Di zaman tabi'in belum ada juga inspirasi. Nah, ke zaman sekarang dengan niat tentunya memperingati Maulid ini, dengan niat menggali, mengkorek sejarah paduka baginda Rasul agar tidak kabur, agar kita tahu sebab beliaulah paduka baginda Rasul yang berjasa kepada kita, maka dibikinkanlah sejarah biografi beliau paduka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memperingati Maulid Nabi kita harus secara tidak langsung.
orang non saja memperingati hari yang lainnya, maka kita pun peringatilah hari kelahiran Paduka Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalah, supaya kita ingat akan perjuangan Paduka Baginda Rasul yang luar biasa. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi sekali lagi dalam bulan Maulid ini mari kita ramaikan dengan niat memperingati Paduka Baginda Rasul, yakni dengan berbagai macam cara yang baik tentunya, yang mengundang kemaslahatan. Boleh kita ceramah tabligh akbar umpamanya, tak jadi masalah. Yang penting di situ kebaikan jangan bercampur dengan kejelekan. Dalam arti diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada istilah percampuran antara hak dan yang batil. Boleh di masjid umpamanya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Bila perlu pakai satir, pakai hijab. Itu lebih bagus. Seandainya di muka pun tak masalah. Yang penting dalam diri kita ada iman yang kuat, sehingga kita tidak jatuh kepada perkara yang haram. Mungkin ibu-ibu di situ berpakaian yang menutup aurat, atau bagaimana caranya, jangan menghindari antara di situ komunikasi. Jadi seperti itu, boleh apapun dengan niat memperingati Paduka Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abu Bakar bin Salim memperingati Maulid Nabi, potong 1000 kambing kurang lebih. Lebih dari potong 1000 kambing. Kita apa? Ada yang tidak mau malahan. Nah ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memperingati Maulid Nabi itu dikatakan hukumnya mubah, tetapi bisa menjadi sunnah. Sebab innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Niatnya di situ apa? Niat mencintai Paduka Baginda Rasul, maka menjadi sunnah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Tentunya di sini banyak kekurangan dan kehilapan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan dan kesalahan diri saya sendiri. Wal aqumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.